Tongkrongan Goshen. Aku Emil dan kali ini aku ditemani dengan Pak Vicky. Vicky aja deh. Dengan Pak. Vicky dan kita kali ini kedatangan narasumber yang spesial pasti yang sesepuhnya di tempat ini. Jangan-jangan bisa banget ya. perkenalkan diri dulu. Sobat Tonggos, perkenalkan nama saya Pepeng. Pepeng. Panggilan sayangnya dari Goshen. Kenapa bisa dipanggil Pak Pepeng ini? Nah, ini sejarahnya panjang sekali. Zaman dahulu kala, tongkrongan saya itu waktu saya masih muda, itu saya paling kurus sendiri. Jadi gepeng. Ya, makanya pepeng gitu ya. Pepeng. dari beberapa orang itu saya yang paling kurus. Makanya dipanggil peng. Ya. Makanya Sampai sekarang. dipanggil Iya. Pak Pepeng. Pak Pepeng ini FBM ya guys. Food and Beverage Manager di Goshen. Jadi nggak ada yang kenal saya. itu top levelnya di FB. Nah, kalau ngobrolin tentang hotel nih Pak Pepeng. Pak Pepeng sudah berkecimpung berapa lamakah di dunia? Kecimpung. 10 tahun ada ya? Iya. Lahir langsung di hotel Langsung saya. di- Langsung Langsung. di FB. Iya. Nah, dari pengalaman itu Pak, pengalaman yang mungkin lucu atau gimana ceritakan Pak? Kalau lucu sih enggak ya. Cuman menyedihkan aja. Kamu Apa itu menyedihkan? Jadi awal karir saya itu sebenarnya saya itu malah paling takut untuk masuk ke dunia F&B. Kenapa itu? Ya, karena zaman dulu kala itu orang F&B itu harus mempunyai paling enggak bahasa Inggris lah, bahasa internasional. Oke, ya Waktu can itu. speak little gitu lah ya Pak. Oke, ya little bit. Waktu itu kebetulan tempat trainee saya itu tidak ada formasi untuk di untuk di departemen selain F&B. Karena waktu itu saya memang malah pengennya masuk ke housekeeping nih, yang jarang ketemu orang gitu. Adanya waktu itu di F&B. Akhirnya mau nggak mau saya masuk di situ. Nah, karena di situ tuh kan tamu-tamunya hampir 80% itu dari luar ya. Jadinya kan luar angkasa ya. Oh, luar angkasa. Agasa ya benar-benar. Jadi mau nggak mau tiap hari harus ketemu itu. Satu ketika ada tamu bule itu yang mau minta bantuan lah waktu itu. Karena saya takut, saya masuk ke kitchen lah. Karena takut nggak bisa ngobrol. Loh. Gila Takut gitu. ya. Gila saya. Gede dur, ginuk gitu kan. Masuk saya. Terus ke kitchen itu ngapain Pak? Ngumpet saya. Oh, ngumpet. Nggak minta pertolongan orang Oh kitchen. enggak, karena nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Saya masuk ke situ, ngumpet. Nah, akhirnya si tamu ini sampai nyusul ke belakang. Akhirnya ketemulah saya, karena saya orang satu-satunya di situ. Pas mau nggak mau memberanikan diri untuk ngomong. Nah, itu salah satu motivasi ya. Jadi setelah itu keinginan untuk ya paling nggak sedikit demi sedikit belajar itu ada. Iya. Untuk memberanikan diri memulai sesuatu yang baru itu ada. Nah, dari Karena kan situ. kembali lagi ya Pak, tamu-tamu di hotel kan sekarang sudah mulai dari luar negeri. Betul. Dan dari ya semua kalangan lah ya. Karena kan Kalau di zaman itu pasti belum kepikiran buka Google Translate kan masih belum ada Kayaknya belum itu masih belum usum ya. masih Belum kalkulator usum. kali ya Pak. Zaman pager. HP itu masih apa ya? atau kamu SMS ya? Oh, SMS, masih SMS. Masih pakai kamu waktu Kamu itu. cari dulu Iya. enggak? Dulu katanya pakai HT ya. Pas kontak itu mau telepon saya mau Iya. pakai HT. Kalau kontak-kontakan sama rumah itu kayaknya pakai surat ya waktu itu. Oke, kuno banget ya. Kalau di waktu training kan juga pasti semua yang di hotel yang sekarang ya posisi di hotel itu pasti semua pernah ngerasain ya Pak. Iya. Nah kalau untuk pas ketika dari Pak Pepeng itu trainee menjadi staff itu kira-kira butuh berapa ini Pak dulu? Dulu ya. Berapa tahun ya? Lama banget ya. 2 tahunan mungkin ada, karena saya setelah dari hotel setelah trainee itu Sombo gitu ya maksudnya. saya masuk ke restoran. Oh restoran. Jadi kalau di restoran itu ya Dulu Pak kebutuhannya lebih cepat ya. Sekolahnya juga nyambung nggak sama kan biasanya ada yang linear, ada yang tiba-tiba belok. Ya dari tambal ban mungkin langsung naik turun. naik Kalau turun. saya bis berarti supir bis. memang base dari perhotelan ya. Oh perhotelan. Perhotelan Oke. juga. Jadinya sekarang yang bekerja di sekarang ini juga Di mana Pak? jurusan Jogja atau di Magelang juga. di Magelang? Magelang. SMK atau akademisi? Akademisi. Oh akademisi. Waktu itu ada salah satu di daerah Magelang. Cuman sekarang kayaknya udah ini ya, udah nggak Beroperasi iya, lagi. udah operasi lagi. Berarti Pak Pepeng ini termasuk salah mungkin aku ada yang nonton alumni akademi perkuliahannya Pak Pepeng. Silahkan. Bisa komen, Ini alumni. bisa reuni. Bisa ini
alumnimu ini sudah menjadi FBM sekarang, ya patut dibanggakan ya Pak. Kalau dulu yang kira-kira ada nggak Pak yang ketika pengalaman menjadi staff itu yang tadi kan training udah nih, Udah. yang dikejar-kejar bule. Nah ini yang untuk pas ketika menjadi staff apa Pak? Tantangannya ya kita bilang. Kalau tantangan di staff itu lebih ke ini ya, kayak kinerja ya, karena kan kita bekerja dengan tim ya, Iya. dengan tim yang kita memang sudah harus dengan mungkin posisi yang sudah satu level dari trainee, mungkin kan kalau di dunia perhotelan kan ada beberapa tingkat ya. Kalau staff itu ya sudah sesuatu yang memang membutuhkan proses yang lumayan lama. Jadi pembuktian sih lebih ke situ. Pembuktian ya. Jadi kita bisa bekerja dalam satu tim yang utuh, bisa support satu sama lain untuk bisa ya paling tidak menjalankan operasional di departemen. Ya. Nah, ketika menjadi staff itu kan otomatis ketika kita menjadi leader itu ya Pak akan mengalami apa yang staff rasakan ya Pak. Betul? Nah, mengelola manajemen emosi yang baik itu seperti apa? Karena kan berbeda-beda ya Pak. Betul. Leadership orang berbeda. Nah, yang diterapkan Pak Pepeng selama ini ke tim itu apa Pak? Ya, memang macam-macam ya. Cuman kalau dari saya pribadi lebih ke pendekatan personal sih. Personal Jadi ya, karena personal. person to person ini punya tipikal ya, Karakter yang beda. karakter Beda. berbeda-beda. Jadi treatmentnya juga Beda. beda-beda. Walaupun ada satu, kalau di hotel pasti ada satu istilahnya SOP ya, yang memang di situ menjadi acuan dari semua karyawan. Jadi ya itu yang memang jadi tolak ukur. Cuman untuk pendekatan mencapai ke sana itu personal masing-masing. Balik lagi ke kriteria orang itu kan Iya, caranya betul. kita nganut Nge-treat orang, ya, nge-treat orang. Kadang ada yang kita terapkan A tidak bisa diperlakukan ke B gitu ya Pak. Nah, kalau untuk dari sisi FB itu food and beverage ya. Kira-kira apa Pak yang perlu diimprove sebagai seorang staff itu nantinya ke untuk jenjang ke level berikutnya? Ya, kalau yang untuk saat ini ya, creativity itu menjadi sesuatu yang paling menonjol ya, yang bisa langsung dilihat impact-nya. Ketika dia banyak creativity, itu dari sisi manajemen sendiri juga akan lebih mudah untuk karena zaman sekarang ini produk F&B sendiri itu sudah tidak bisa semonoton zaman dulu ya. Iya, karena banyak aneh-anehnya ya Pak. Banyak kreativitas, kemudian dari macam-macamnya itu juga sekarang udah mulai banyak sekali. Nah, tantangannya Pak untuk di dunia perhotelan sendiri, terutama di F&B itu apa Pak? Secara treat misalnya kayak mungkin kompetitor atau apa? Iya. Kalau F&B sendiri itu kan sebenarnya sebuah bisnis yang memang bisa berdiri sendiri ya. Dalam artian banyak sekarang itu kan kayak restoran, kemudian kayak kafe, kemudian mungkin outlet yang memang mereka khusus menjual mungkin sesuatu yang spesifik ya, minuman tertentu. Kita jual jus gitu aja udah termasuk ini ya Pak. Nah, itu menjadi salah satu ancamannya ketika kita bekerja di lingkup restoran yang ada di hotel juga, karena orang-orang ini kan akan jauh lebih gampangannya lebih banyak menemukan, lebih mudah ya. Itu salah satu. Dan ya yang pasti produk-produk yang dikeluarkan itu dari sisi kita yang ada di restoran di dalam hotel itu harus ya lebih paling atraktif ya, lebih menarik daripada yang mereka tawarkan. Berarti benar-benar harus ngikutin perkembangannya itu seperti apa di luar itu juga ya. Trennya yang di luar. Tren yang di luar. Yang disukai generasi sekarang kayak apa? Ya apalagi generasi sekarang ini kan generasi sosmed ya. Jadinya kan memang sesuatu yang kita tampilkan itu kalau itu bisa booming di sosmed ya paling tidak itu nanti bisa menjadi salah satu bonus ya untuk. Berarti itu juga ini ya salah satu kiat di dunia perhotelan itu memang harus kita kejar di sosmed ya Pak. Iya, paling tidak kenceng lah di sosmed. Ya harus kenceng sosmed. Maksudnya gini, kalau untuk dari sisi sosmed Pak, misalnya apa yang harus kita perkuat lagi untuk brandingnya, lebih ke engagement ke triknya apa Pak? Kalau dari saya mungkin lebih ke ini ya, jadi lebih ke target segmennya kemana dulu, kan? Karena kan sosmed kalau kita contoh produk kita ini pasarnya ke Gen Z ya kan, karena ya kita mungkin bisa pakai Gen Z, lebih sosmednya kita pilihnya yang mungkin lebih ke TikTok dan lain sebagainya yang memang di situ. Yang kita live ini ya guys. Itu salah satu. Karena saya bagian dari Gen Z. Iya, karena Pak Pepeng umurnya baru sekian 17 tahun ya teman-teman.
dia masuk ke generasi Z. Gitu ya. Pak Pepeng rasa punya asam dan garam kan pasti ya Pak. Apa manis pahitnya di kehidupan di perhotelan? Banyak pahitnya ya Pak ya. Pernah nggak sih Kayaknya gitu. ngerasa pahit, pahit piting? Iya. Kalau asam itu lebih ke asam lambung ya, Mbak? Asam lambung. Lebih Terlalu banyak pikiran pasti. bukan asam Bukan, asam sulfat ya, asam Pak, ya? sulfat. Asam lambung, Asam lambung. Asam ya. lambung. Ya kalau asam garam ya bukan menjadi satu kendala juga. Cuman biasanya orang perhotelan itu jam kerjanya nggak bisa ditentukan. Iya. Apalagi kita di operasional yang memang di situ kita berhadapan langsung dengan tamu. Jadinya kadang kalau kita ada event dan lain sebagainya, nah disitulah tantangannya. Iya. Karena tamu ini kan sudah masuk ke tempat kita, kemudian mereka sudah membayar untuk event tersebut. Nah kita juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Yang diperlukan kita berarti ya manajemen emosi ya Pak, sebagai hotelier ya Pak. Betul. Karena kita Manajemen memang emosi. harus dituntut 100% melayani tamu. Manajemen emosi sangat penting. Karena namanya manusia biasa ya, kadang kan kita juga punya sesuatu permasalahan yang lain yang mungkin ada di luar daripada tempat kerja kita. Tapi ketika kita menghadapi tamu kan itu semuanya memang harus kita tinggalkan. Harus fit ya, Ya. harus kembali. Karena kita memang tujuannya adalah pelayanan ke Iya. customer. Istilahnya kita harus mengutamakan orang lain dulu kan. Ya. Jadi kita harus kontrol emosi. Betul. Kalau di hotel tuh ada ini, Mil. Kalau di rumah itu ada ibu baru ayah. Kalau di hotel tamu dan tamu. Tamu. Gitu ya Pak. Kembali lagi Pak untuk asam garam tadi. Apa pengalaman unik ketika tadi kan sudah nih level training, level staff. Nah, ketika menjadi leader apa Pak yang Bapak sering temui di hotel yang lucu-lucu lah? Pengalaman unik apa Yang lah? terkesan lah buat hidup sepanjang 10 tahun ke belakang. Ya kadang masih suka kepikiran lah sampai rumah gitu loh. Udah capek mungkin seperti itu, yang lucu-lucu ya mungkin sampai rumah masih kepikiran. Kadang kayak bangun tidur itu rasanya masih kayak ada di Kerja. Itu mah lebih ke bawah alam bawah sadar. Ya. Lebih ke alam gaib ya. lebih ke ini ya Pak, berarti lebih ke Tidak pernah ora umah ya. Ramah. Untuk di F&B sendiri itu kan akan relate departemennya ya. Jadi kalau di F&B itu ada ini ya Pak, ada dua ya. F&B Iya. front beverage service, food and beverage service, sama food and beverage product. Nah, betul. itu kan pasti ada kiat untuk harmonis di dalam satu departemen itu apa? Kalau harmonis ya kembali lagi seperti kita treatment ke staff ya. Jadi karena di produk sendiri juga ada leadernya sendiri yang dia juga punya, maksudnya kompetensi Kewenangan sendiri sendiri ya, ya. kewenangan sendiri, punya tanggung jawab sendiri di sana. Walaupun kita satu rumah ya, cuman kan beda kamar ya. Kalau ketika kita ada mau masuk ke kamarnya yang sana ya paling tidak kita amit-amit dalam artian seperti itu. Jadi kita saling menghargai lah satu sama lain. Jadi kuncinya adalah saling respect ya teman-teman. Ya. Di semua kerjaan apapun kalau kalian respect pastinya apa Mil? Aduh kok gatel gitu. Gatel ya awak Gusti, dingin banget kayak gini. Aduh apa ya Pak kira-kira yang Oh iya betul. bikin seger gitu loh Pak. Siap. Apa ini Pak? Bentar toh. Tunggu bentar ini nanti. Nih coba. Tak ambilin. Oke, silakan Emil. Ini seger-seger banget loh ini. Kok kuning-kuning menyala. Aduh. Terima kasih loh ini. Ini khusus loh tak buatin. Mas Pak Pepeng buatin. Ini tak buatin buat. Bone es. Ini apa Pak? Kira-kira? Boleh dijelasin dulu. Nah, ini promo kita. Coba dicipit dulu Mil. Rasanya seperti apa dulu? Kayak Buatan gimana? Pak Pepeng sendiri bu. Iya dong. Yang saya tahu ini rasanya kurang satu Pak. Ya kurang apa? Rasa ora peduli karo koncone ya mau siji tok. Oh ya, nanti kan tenang. Nah, ini nanti bisa. Terima kasih. Jadi teman-teman ya ini sedotan namanya, straw ya. Jadi fungsinya adalah untuk joinan. Ya. Jadi ini dari orange yang kita mix sama peach. Ya, buah peach. Kemudian kita topping lagi di atasnya pakai nanas. Ini salah satu minuman untuk mencari inspirasi. Oh, benar. Jadi ngombe celeng langsung lalen lelahnya. Ini langsung ngerjake cepet. Oh iya teman-teman, ini kalau mau seperti Pak Pepeng minumlah apa sih? Yellowfish Yellowfish ya. Oh, iya. Jadi lebih ke
Ya wis ngono mau lah wong aku ora dikai. Untuk kita jual berapa? Wah, ini sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat ya? terjangkau. Masih under 40 ribuan. Ya. Terakhir nih Pak Pepeng. Oke. Sebelum kita menutup. Apa Pak tips untuk teman-teman yang Teman-teman yang mau masuk di perhotelan. mau perhotelan terus lagi belajar di perhotelan, anak-anak trainee atau segala Oh, oke. macam. Pesannya lah. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik ya Adik-adik. yang memang mau berkarir di perhotelan ya, ini memang harus punya creativity yang tinggi. Kemudian untuk loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Karena kompetitor-kompetitor dari teman-teman ini kan juga semakin lama semakin Semakin kreatif ya. banyak dan kreatif-kreatif semua. Ya paling enggak dua komponen itu menjadi pegangan dulu ya untuk teman-teman nanti bisa berkarir di dunia perhotelan. Dan juga mungkin kuncinya disiplin ya Pak. Ya, disiplin, pasti. tekun, rajin dan paling penting adalah jujur ya teman-teman. Jujur Waduh, kacang kali hijau. jujur kacang hijau atau jujur sandil gitu. Ya jujur ya intinya itu aja. Intinya. Ketanireng ya. Ketangireng. Oke. Pas break. Jadi itu mungkin ya Pak Pepeng. Jadi Terima pesan-pesan Terima terima kasih kasih. banyak. Tentunya sangat bagus Mbak sekali. Emil, Pak Piki. Ya, ini jangan lupa pesen Java Brew sama Dan Yellow Fish. Yellow Fish Ya. di Front one first. Front One Dosen Salatiga. Terima Gitu, kasih. terima kasih. Terima kasih, atas Mbak waktunya Emil. Pak Terima Pepeng. kasih, Ya, Pak Piki. semoga Jangan lupa yang di YouTube untuk like, komen, Komen. dan subscribe. Bye bye. See you di Tongos. Tongkrongan.